Oke, kawan-kawan, dari soal ini kita diberikan suatu fungsi f(x), nilainya adalah a tangen x ditambah bx. Bentuknya ada trigonometri dan ada informasi berikutnya adalah nilai dari atau bayangan dari turunan fungsi f dan bayangannya terhadap pi per 4. Pi per 4 berarti artinya teman-teman pahami bahwa nilainya adalah 45 derajat ini ya, nanti langsung dapat tuh 45 derajat. Nilainya adalah 3. Dan bayangan pi per 3 berarti adalah 60 derajat terhadap fungsi turunan f adalah 9. Nah, kalau kita lihat sekilas dari soal ini, artinya teman-teman mencari turunan dari f(x)-nya, lalu mensubstitusikan nilai-nilai yang ada di sini, ada dua nilai. Nah, nanti akan ketemu suatu persamaan, ada dua persamaan. Nah, di mana dua persamaan itu ada variabel A dan B-nya, sehingga nanti kita bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Nah, nanti akan dapatkan nilai AB-nya. Langkahnya seperti itu. Oke, sekarang kita turunkan dulu f(x)-nya. Turunan dari f(x)-nya, f aksen x adalah berapa? Ada nilai tangen, A tangen x. Nah, turunan dari tangen, tentu teman-teman sudah pahami bahwa tangen x itu turunannya adalah sekan kuadrat x. Artinya kita dapat nilainya adalah A dikali sekan kuadrat x. Ditambah bx-nya kita turunkan. Bx turunannya adalah dapat b. X-nya sekarang berpangkat 0. Berpangkat 0 nilainya kan 1, berarti tinggal b. Nah, dapat turunannya itu. Nah, dari sini kita punya sekan kuadrat x. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai itu, kalau kita substitusikan langsung, mungkin teman-teman akan terkendala dengan sekan kuadratnya ya. Artinya dari sini bisa kita ubah bentuknya dulu, dari sekan kuadrat x-nya kita ubah. Ingat, sekan itu nilainya sama dengan siapa? Sekan x itu nilainya adalah sama dengan seper cos x. Nah, ini adalah bentuk lain dari sekan. Berarti dari sini kita mainkan ada a per cos kuadrat x. Nah, dapat bentuknya itu ditambah b. Nah, sehingga turunan dari f-nya adalah ini. Satu persatu kita uraikan dari informasi yang pertama bahwa f aksen pi per 4 itu nilainya adalah 3. Berarti tinggal kita gantikan di sini a per cos kuadrat dari x. X-nya di sini tadi 45 derajat, kita ganti 45 derajat ditambah b, nilainya adalah 3. Langsung aja ya, ini tak bikin panah, terus nilainya sama dengan 3. Berarti dari sini kita dapatkan adalah a per, nah ini cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Berarti ada setengah akar 2 dikuadratkan ditambah B, nilainya adalah 3. Kita mainkan di sini ada A per seperempat kali 2 ya. Berarti ini setengah dikuadratkan seperempat. Atau tak tulis saja seperempat, akar 2-nya kita kuadratkan adalah 2. Berarti dihorek-horek ketemunya adalah 2 setengah ditambah B. Ini nilainya adalah berapa? Setengah ya. Tak tulis ini hasilnya, tak tulis di samping sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa mainkan bahwa setengah itu kan adalah seperdua ada per nih, A per 2 berarti sama saja A kalikan 2. Berarti dari sini kita dapatkan adalah 2A plus B sama dengan 3. Ini persamaan yang pertama. Sekarang kita ke persamaan yang kedua dari turunan 60 derajat itu tadi. Langsung aja tak masukkan, berarti nilainya ada 9 sama dengan 60 derajat. Kita gantikan di sini, berarti ada A per cos kuadrat dari 60 derajat ditambah B. Dari sini nilai 9 itu didapat dari A per cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah nilainya setengah. Artinya kita dapat setengah kuadrat ditambah B. Kita dapat di sini ada 9 A per, ini berarti ada seperempat ya, seperempat tambah B. Sama dengan yang tadi, seperempat artinya adalah kali 4. Dari sini kan berarti ada A kali 4, berarti ada 4A ditambah B sama dengan 9. Kita punya persamaan yang kedua. Kita kotai. Nah, sekarang kita gunakan eliminasi substitusi, tak bawa ke samping kiri. Kita punya ada 2A ditambah B sama dengan 3 dan 4A ditambah B sama dengan 9. Nah, kita bisa punya, sudah variabel B sama, tinggal kita kurangkan aja, berarti kita dapat negatif 2A sama dengan ini kita kurangkan negatif 6. Artinya A sama dengan 3. Kita dapat nilai A sama dengan 3. Ketika A sama dengan 3, maka 2 kali 3 ditambah B sama dengan 3. Berarti di sini dapatnya adalah B sama dengan 3, ini dapatnya 6. Berarti negatif 6. Oke, B-nya dapat negatif 3. Kita punya nilai A sama dengan 3 dan B-nya adalah negatif 3. Sehingga pertanyaannya adalah
A plus B terjawab sudah. A-nya 3, B-nya negatif 3, dapatnya adalah 0. Ada di jawaban A. Gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, soal ini kita diberikan suatu fungsi fx sama dengan sin kuadrat x. Jadi sin kuadrat x. Artinya pertanyaannya di situ adalah turunannya ya, f aksen x-nya. Nah, artinya kita bisa mengaplikasikan suatu turunan yang bersifat rantai, atau dalam istilah matematika adalah kita bisa turunkan dengan aturan rantai. Seperti halnya bentuk umumnya gini teman-teman, ketika kita punya sin AX gitu ya, maka kita akan mendapatkan turunannya, ini f aksen x-nya, katakanlah ini fx-nya gitu ya. Berarti dia adalah turunannya dari sin. Turunannya dari sin kita dapat adalah cos. Berarti kita ngikutin, tetap cos AX. Lalu yang ada di dalamnya di sini kita turunkan lagi. Berarti turunannya ini kita di dalamnya kita turunkan lagi, AX dapatnya adalah A. Ya kan, kita kalikan. Nah, ditaruh depan boleh, dikalikan di belakang nggak apa-apa. Nah, biasanya bentuknya kan berpisah tuh antara AX sama A-nya karena dia berupa sudut, yang di sini perkaliannya. Nah, bentuknya seperti itu konsep dasarnya. Nah, sama dengan yang kita punya di soal ini, sehingga kita bisa jabarkan bahwa sin dari sin kuadrat X. Nah, di sini kita turunkan, artinya ada suatu bentuk turunan rantai. Yang pertama adalah teman-teman turunkan sin kuadrat X-nya itu. Artinya yang diturunkan adalah sin depannya. Berarti kita mendapatkan nilainya adalah cos dari sin kuadrat X. Oke, cos dari sin kuadrat X. Ngikutin, berarti yang diturunkan adalah yang kita tandai warna oranye itu. Nah, kemudian kita turunkan yang ada di dalamnya. Sama halnya dengan yang ini, kita turunkan AX-nya tadi. Berarti kita turunkan sin kuadrat X-nya. Nah, teman-teman kalau langsung hafal turunan dari sin kuadrat X, langsung dituliskan nggak apa-apa. Nilainya adalah 2 kali sin X kali cos X. Itu adalah cara cepatnya teman-teman mendapatkan turunan dari sin kuadrat X. Jadi, ketika teman-teman ketemu fx, ada sin kuadrat X, maka turunan dari sin kuadrat X itu adalah 2 kali sin X kali cos X. Itu kalau teman-teman hafal. Nah, misalkan dalam satu tes kok kebetulan lupa, artinya bisa teman-teman jabarkan. Sin kuadrat X sendiri itu kan sama saja sin X kali sin X. Kita jabarkan di sebelah kanan ya, teman-teman ya. Nah, sin X kali sin X. Ini bentuknya adalah U per V. U kali V. Sehingga turunannya, misalnya ini Fx gitu ya, turunannya si F aksen X-nya itu adalah U aksen V ditambah UV aksen. Nah, tinggal kita ganti. U aksen siapa? Yo ini sin X turunkan, berarti cos X. Kali V, V-nya sin X, ditambah UU-nya adalah sin X, dikali V aksen turunannya sin X tadi, cos X. Nah, ini kan ketemu nih, cos X, sin X, cos X, sama saja. Perkalian bisa berlaku komutatif, dibolak-balik, nilainya sama. Berarti ada ini satu, berarti ada dua siapa? 2 sin X, cos X tadi, 2 sin X, cos X. Nah, ini hasilnya dari situ, diperolehnya ini. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, siap, tinggal kita mainkan. Berarti dari sini kita langsung dapatkan. Nah, sifat identitas lagi, karena di jawabannya belum ada. Kayaknya jawabannya belum ada ya? Belum, oke. Berarti kita mainkan dengan sifat identitas. Identitas trigonometri. Teman-teman tentu sudah hafalkan dan pahami bahwa 2 sin cos, 2 sin X cos X itu nilainya sama dengan sin 2A. Sin 2X, sin 2X, ya enggak? Nilainya sama dengan sin 2X. Nah, sehingga tinggal kita ganti saja si, siapa namanya itu, ini 2 sin X cos X-nya menjadi sin 2X. Oke, tinggal yang depan kita mainkan karena sudah tidak bisa diotak-atik lagi kayaknya itu. Nah, berarti dapat cos sin kuadrat X kali sin 2X. Dibolak-balik nggak masalah, tinggal nyesuaiin jawabannya. Oke, tinggal mainkan di situ. Yang mana? Oke, berarti ini tak tulis depan sin 2X-nya lalu dikalikan dengan cos, bukan cos X ya, tapi cos dari sin kuadrat X. Nah, ini adalah jawaban yang kita dapatkan. Ada di jawaban E. Oke, ada di jawaban E, teman-teman. Gitu. Terima kasih. Nah, kawan-kawan, dari soal ini kita diberi suatu fungsi fx, yaitu 1 plus cos X per sin X, diminta nilai dari turunannya. Nah, jelas di sini terlihat bahwa fx itu bentuknya adalah U per V. Siap, ini kan U, ya kan? Ini V. Oke, artinya kita punya suatu nilai U aksennya itu adalah, kita tuliskan dulu ya. U aksennya berarti turunan dari U tadi adalah
negatif sin X. Oke, turunan dari cos berarti negatif sin X. Sementara V-nya itu ada sin X, berarti V aksennya itu adalah cos X. Nah, tinggal kita gantikan. Ingat, karena ketika kita ketemu bentuk seperti itu, artinya F aksen X-nya adalah U aksen dikalikan V dikurangi U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan saja. U aksennya adalah negatif sin X. Kita gantikan negatif sin X. Dikalikan V. V-nya adalah sin X. Berarti tak gantikan dari sin X di situ V-nya. Oke, dikurangi 1. U ya, U-nya berarti 1 plus cos X dikalikan dengan V aksennya. V aksen adalah cos X. Kita kalikan dengan cos X. Dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya berarti sin kuadrat X. Dapat seperti itu teman-teman. Tinggal kita lanjutkan perkaliannya. Berarti di situ kita dapatkan adalah negatif sin kuadrat X perkaliannya dikurangi. Kita kalikan lagi. Berarti di sini adalah kita kalikan berarti ada ini kali 1 ada cos X, ini kita kalikan berarti adalah min lagi ya, ini min lagi berarti ada min cos kuadrat, ini cos kuadrat X karena ketemu tandanya min di depannya. Yang pembaginya itu tetap berarti ada sin kuadrat X, dapat di situ. Oke, sekarang kita mainkan, ada sin kuadrat X dan cos kuadrat X, ya enggak teman-teman, di situ. Kita punya suatu rumus identitas, ini min, sama-sama min. Berarti kalau kita gabungkan, artinya minnya tak keluarkan gitu ya, berarti ada suatu nilai sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X. Kenapa? Karena minnya sudah kita keluarkan dan kita gabungkan di situ. Dikurangi cos X. Ya, sip. Nah, dari situ terus yang pembaginya tetap sama sin kuadrat X. Nah, sekarang kita lihat bahwa nilai dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X, rumus identitas yang teman-teman sudah pahami, nilainya adalah sama dengan 1. Kita lanjutkan di sebelah kanan. Berarti ada negatif 1, ini sama dengan negatif 1 dikurangi dengan cos X, dibagi. Kan gitu. Nah, sekarang kita lihat sin kuadrat X. Biar kita, karena kalau kita tuliskan di sini ternyata belum ada jawabannya ya, yang penyebutnya sin kuadrat X hanya ada jawaban A nih. Sementara atasnya ma 1 min sin, berarti bukan. Artinya sin kuadrat X ini harus teman-teman jabarkan lagi. Nilainya sama dengan siapa? Ingat, karena 1 tadi sama dengan 1 itu sama dengan sin kuadrat X plus cos kuadrat X, ya enggak? Berarti kalau sin kuadrat X sendiri nilainya sama dengan siapa? 1 min cos kuadrat X, ya enggak? Nah, ini bisa kita substitusikan, kita ganti yang bawah berarti ada 1 min cos kuadrat X. Nah, dari sini sudah ada belum? Ternyata belum lagi. Berarti teman-teman harus jabarkan lagi. Ingat, di bentuk yang bawah, kalau kita perhatikan, ganti warna dulu, ini kan nilainya sama saja dengan selisih kuadrat, ya enggak? Teman-teman pahami bahwa ketika ada A kuadrat min B kuadrat, maka bisa kita jabarkan menjadi A plus B dikali A min B. Ya enggak? Konsep itu kita terapkan di penyebutnya si 1 min cos kuadrat X itu. Kalau kita jabarkan kan sama saja menjadi 1 plus cos X dikalikan dengan 1 min cos X. Ya enggak? Nilainya sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, yang atas kita tuliskan tetap negatif 1 min cos X. Ya kan? Atau mungkin teman-teman kalau misalnya pengen bisa disederhanakan di hore-hore, ini kita kasih tanda kurung, berarti tanda yang min kita ubah jadi plus. Nilainya seperti itu. Kan gitu, sama saja kayak gitu kan. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan siapa? Ini tinggal kita hore-hore. Berarti ketemunya yang atas itu adalah negatif 1, yang bawah adalah 1 min cos X. Seperti itu. Dibolak-balik nah masalah dan kita tinggal cari jawabannya. Cos X min 1 atau ada jawabannya belum? Oh, belum ada. Berarti belum ada ya. Oke, berarti dari sini kita kali negatif 1 per negatif 1. Nah, negatif 1 per negatif 1 itu kan nilai 1. Berarti 1 per cosnya jadi positif. Cos X ini jadi min 1. Kalau ini sudah ada jawabannya. Cos X min 1 ada di jawaban E. Oke, teman-teman sama. Di jawaban E. Gitu kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Suatu nilai fungsi fx yang diberikan pada soal ini adalah sin ax ditambah cos bx. Di mana informasi berikutnya disebutkan bahwa nilai 0 dari turunannya si f adalah b. Oh, berarti nanti kita mencari turunannya si fx ya. Dan turunan dari pi per 2a adalah min 1. Ditanyakan nilai A plus B nya berapa. Nah, ada kemungkinan nanti kita main dengan nanti ketemu sebuah persamaan di eliminasi substitusi, ada kemungkinan, tapi kita coba mainkan terlebih dahulu
Dari fungsi fx-nya kita turunkan dulu f aksen x-nya berapa. Sin ax kita turunkan berarti kita dapat cos ax. Ingat, ini kita turunkan juga, hati-hati. Berarti ada suatu perkalian a dengan cos ax-nya. Kemudian cos bx-nya kita turunkan dulu berarti menjadi dapatnya adalah negatif sin bx. Negatif sin bx. Nah, bx-nya juga kita harus turunkan, dapatnya adalah b, tak tulis di depan. Berarti ada b kali sin bx. Nah, sehingga kita punya fungsi turunannya adalah seperti itu. Nah, kita mainkan ketika f aksen 0. Artinya apa? Teman-teman tinggal ganti aja x-nya jadi 0. Karena di sini x-nya jadi 0. Berarti x-nya ganti 0. Artinya ada a dikali cos 0. Dikurangi b kali sin 0. Kan gitu. Nah, cos 0 berapa? Cos 0 adalah nilainya 1. Ya kan? Cos 0 derajat maksudnya. Ini kan 0 derajat artinya. Nah, 1. Berarti ada a kali 1. Dikurangi b kali sin 0. Sin 0 nilainya adalah 0. Ini habis nih. Berarti artinya f aksen 0 itu nilainya adalah a. Kita dapat nilai a. Nah, di sini kita punya f aksen 0 nilainya adalah sama dengan b. Berarti bisa kita substitusikan dia jadi b. Sehingga nilai b kita dapat kesimpulan bahwa sama dengan a dia nilainya. Satu pernyataan dapat tuh nilai b sama dengan a. Nah, sekarang kita mainkan pernyataan yang kedua. F aksen pi per 2. F aksen pi per 2a, pi per 2a. Nilainya adalah negatif 1 ya. Kita mainkan dulu, berarti di sini adalah a dikali cos, kita ganti x-nya jadi pi per 2a dikalikan a. Oke, kalikan a, karena ini kita ganti x-nya saja ya. Kali a, dikurangi b kali sin, oke, bx ya, ini bx, tak tulis b-nya dulu aja. B berarti dikali pi per 2a. Oke, nah karena nilai b sama dengan a, biar kita bisa menghorek-horeknya nanti, bisa disederhanakan dan kita bisa mencari besar sudutnya, maka b ini kan halal, kita hukumnya ganti a dulu. Nggak apa-apa, kita ganti a. Jadi berarti dari sini bisa kita langsung horek-horek di sini. Seret-seret, berarti tinggal siapa? Pi per 2. Pi per 2 berapa? Berarti 90 derajat. Artinya kita punya cos dari 90 derajat dikalikan a. Nah, dikurangi. Sekarang yang B juga sama ini. Ini bisa kita ganti, halal juga kita ganti jadi A. Berarti ada A dikali, ini bisa kita hore-hore A-nya. Berarti sin 90 derajat. Sin 90 derajat, tak tuliskan dulu aja. Berarti tinggal sin 90 derajat. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya tuh. Ganti warna lagi. Berarti ada A dikali cos 90. Berapa? Cos 90 adalah 0. Kita kali 0. Dikurangi A dikali sin 90 adalah 1. Berarti dapat nilainya adalah nilainya min A. Dapat nilai A. Siapa? Ini adalah siapa? Min 1. Oke, nilainya adalah min 1 kan? Sesuai dengan informasi yang diberikan tuh. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai A itu sama dengan 1. Karena A sama dengan 1, B-nya juga 1. Karena A sama dengan B. Nah, gitu kan informasinya A sama dengan B di sini. Sehingga kita bisa cari pertanyaannya, jawabannya maksudnya dari pertanyaan. Nah, gitu. Bahasanya belibet. Pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan maksudnya gitu ya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu. Jawabannya adalah ini. Oke kawan-kawan, soal turunan trigonometri berikut ini kita punya informasi fx sama dengan sin x dikali cos 3x. Nah, bentuknya perkalian. Artinya teman-teman mendapatkan suatu bentuk fx adalah u dikalikan v. Nah, ketika kita punya suatu fungsi fx adalah u dikalikan v, atau kita misalkan tadi ya, ini sebagai u, ini sebagai v, maka turunannya, turunan dari x-nya atau f aksen x-nya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, dari sana berarti tinggal kita substitusikan aja ya. U aksennya berapa? Ya turunan dari sin. Nah, berarti dari sini kan tak tulis aja di sini. U-nya sin x, berarti U aksennya adalah cos x. Ya, V-nya cos 3x nih. Berarti V aksennya adalah negatif sin 3x dikalikan 3. Nah, ini kalikan 3. Kalikan 3 tak tulis di depan aja. Berarti ada perkalian 3 tandanya min gitu ya. Sip. Nah, tinggal kita substitusikan tuh. Artinya di sini kita punya cos x dikali V-nya adalah cos 3x ditambah dengan U-nya adalah, U-nya mana? Sin x dikalikan UV aksen, V aksen ya. V aksen adalah negatif 3 dikali sin 3x. Dapat dari situ. Nah, kita bisa memainkan itu
teman-teman mendapatkan suatu bentuk yang mungkin bisa disederhanakan, bisa. Tapi karena kita lihat pertanyaannya adalah suatu nilai terhadap nilai tertentu atau bayangan dari nilai 1/6 pi. Artinya kan tinggal kita substitusikan aja nggak apa-apa. Tidak masalah ini harus di bentuk sederhana, nggak apa-apa, nggak usah. Berarti tinggal kita mainkan aja langsung. 1/6 pi. 1/6 pi adalah berapa? 30 derajat, ya kan? Karena pi adalah 180 dibagi 6, 30. Berarti bayangan dari 30 derajat. Tinggal kita mainkan. Artinya kita punya cos 30 derajat dikalikan cos 3 kali 30 derajat, tak tulis saja nggak apa-apa. Ini adalah sin 30 derajat dikalikan negatif 3 kali sin 3 kali 30 derajat. Oke, tinggal kita mainkan itu nilainya. Cos 30 derajat berapa? Cos 30 derajat adalah setengah akar 3 dikalikan cos 3 kali 30. Ini 90 derajat nih teman-teman. Dari sini oke, pakaiin aja. Ini berarti 90 derajat. 90 derajat nilai cosnya adalah 0. Berarti kita kalikan 0, dikurangi, oke, ditambah aja ya, ngikutin ini aja, plus sin 30. Sin 30 itu adalah setengah, sorry, tulisannya jadi sepertiga, masih telatah, ngitung 30 derajat, dikali negatif 3, ini ada negatif 3, dikalikan lagi sin, nah ini 3 kali 30, 90, sin 90 adalah 1, berarti tak kali 1, berarti teman-teman dapatkan nilainya adalah ini kali 0 ketemunya. Ini ketemunya min ya, karena ketemu plus sama min tuh. Berarti adalah 3/2. 3/2 negatif 3/2 atau 1/2. Jawabannya ini juga bisa disederhanakan negatif 1/2. Oke, kita dapat nilainya ada di jawaban C. You